bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu metodos dan logos. Metodos berarti suatu cara, kiat, atau seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Secara istilah, metodologi adalah suatu bidang penelitian yang menjelaskan dan mendeskripsikan suatu proses-proses, prosedur-prosedur, dan aturan-aturan dalam metode ilmiah. Sedangkan pengertian studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang Islam dengan wilayah tentang ajaran Islam dan fenomena yang terjadi dalam agama Islam. Metodologi studi Islam juga adalah pengenalan metode-metode batas teoritis. Tujuan dari mempelajari metodologi studi Islam yaitu mempermudah pemahaman terhadap Islam, bukan hanya dalam materi tetapi metode untuk mempelajarinya. Studi metodologi studi Islam mengarahkan kita pada cara memahami Islam secara metodologis dengan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Metode Islamologi terapan Al-Quran tidak lebih dari humanisasi keagamaan yang berbasis Eurosentris. Alasannya, wacana yang diinginkannya itu sesungguhnya merupakan pemikiran baru yang sesuai dengan iklim budaya ilmiah di negaranya. Pada dasarnya ia juga mengkritik studi orientalisme, akan tetapi justru ia tidak mampu melepaskan diri dari pandangan-pandangan budaya barat sendiri. Pendekatan ini menghantarkan pada dua persoalan. Yang pertama, karena melibatkan berbagai macam acuan ilmu, maka kajian menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu upaya pembebasan warisan tradisi Islam dari sekat-sekat teologi dan ideologi. Ia membuka kebebasan fungsi nalar untuk melakukan eksplorasi tanpa ada prasangka-prasangka ideologi, etnik, maupun agama. Metode ini bisa mengakibatkan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang Tuhan, agama, wahyu, maupun nabi. Sedangkan dari perspektif umat Islam, yaitu melalui pendekatan yang bersifat objektif rasional, studi Islam diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematik. Studi Islam diharapkan dapat mengarahkan dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dan pemikiran kembali ajaran Islam agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntunan zaman dengan tetap berpegang teguh pada sumber dasar ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pendekatan teologis normatif yaitu suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pendekatan ini juga disebut pendekatan atau metode tekstual, maka menampakkan sifatnya yang apologis dan dedukatif. Secara harfiah, pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan antropologis adalah upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Melalui pendekatan antropologis, kita melihat bahwa agama ternyata berkorelasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta sebagai gejala sosial yang berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadi hubungan mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Dengan pendekatan sosiologi ini, kita dapat memahami agama karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan
dari sudut peninjau sejarah dan menjawab permasalahan, serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan sebenarnya. Melalui pendekatan ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya yang berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Pendekatan psikologi merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Dengan ilmu ini, selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu ini, agama akan menemukan cara yang tepat untuk menanamkannya. Studi Al-Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekkah dan Madinah, An-Nasikh wal Mansukh, Al-Muhkam wal Mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Adapun metode penafsiran Al-Quran, yaitu yang pertama, metode tahlili. Metode tahlili adalah metode penafsiran Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud Al-Quran. Yang kedua yaitu metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Dengan metode ini, mufasir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Ketika menggunakan metode ini, para mufasir menjelaskan Al-Quran dengan bantuan asbabun nuzul, peristiwa sejarah, hadis Nabi, ataupun pendapat ulama. Ketiga, metode muqarrin, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, ataupun yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah yang sama ataupun diduga sama. 4. Metode tafsir maudhu'i, yaitu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan mempunyai tujuan yang satu, bersama-sama membahas topik yang sama, dan menerbitkannya sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, dengan penjelasan-penjelasannya, dan keterangan-keterangan lainnya. Fungsi hadis yang paling utama yaitu sebagai bayan atau sebagai penjelas dalam Al-Quran. Pada umumnya, fungsi hadis yaitu terbagi menjadi 3, antara lain: yang pertama, menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, yang dikenal dengan istilah fungsi ta'kid dan takrir. Kemudian yang kedua, bayan tafsir, yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, baik itu secara global maupun secara khusus. Yang ketiga yaitu menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah istinbat. Metode penelitian sanad dan matan hadis yaitu ada 5 metode. Yang pertama yaitu takhrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Metode ini diterapkan manakala kita mengetahui suatu matan hadis, baik sebagian maupun keseluruhan, terletak di awal, di tengah, di akhir, atau di bagian mana saja dari hadis tersebut. Untuk kepentingan takhrij hadis dengan metode ini diperlukan kamus kitab hadis. Dalam melakukan takhrij dengan metode ini, langkah awal yang ditempuh adalah mengidentifikasi lafal matan yang hendak dijadikan kunci untuk mentakhrij. Apakah sudah berupa kata dasar atau fi'il madhi mujarrad atau belum? Jika belum, maka lafal tersebut terlebih dahulu dikembalikan ke bentuk asalnya. Kemudian metode yang kedua, takhrij melalui lafal pertama, matan hadis. Bila suatu hadis yang kita ketahui bisa dipastikan bunyi lafal pertamanya, maka di samping menggunakan metode pertama, kita juga bisa menelusuri hadis dengan menggunakan metode khusus melalui lafal pertama matan hadis tersebut. Metode ketiga, takhrij hadis melalui perawi pertama.
Banyak dijumpai baik dalam karangan maupun dalam ceramah. Suatu hadis yang dikutip biasanya disebutkan perawi pertamanya sebelum matan hadis, kemudian kolektornya setelah matan hadis, atau keduanya diletakkan setelah matan hadis. Kalau dijumpai hadis seperti demikian, maka salah satu cara mentakhrijnya adalah dengan melalui perawi pertama tersebut. Metode keempat yaitu takhrij melalui tema-tema hadis. Takhrij hadis dengan metode ini didasarkan pada pengenalan tema suatu hadis yang ingin ditakhrij. Dengan demikian, maka metode ini hanya efektif digunakan oleh orang yang punya kemampuan dalam mengidentifikasi tema hadis. Dalam menerapkan tema metode ini, tentu saja langkah pertama yang dilakukan seseorang pentakhrij adalah menetapkan tema hadis yang akan ditakhrij. Setelah itu barulah menelusuri hadis tersebut baik dengan mempergunakan kamus hadis maupun langsung pada kitab-kitab hadis. Kemudian yang kelima, takhrij menurut klasifikasi hadis. Kalau pada metode-metode terdahulu kegiatan takhrij dimulai dari suatu hadis yang telah kita ketahui, maka metode kelima ini berangkat dari pengetahuan pentakhrij akan klasifikasi hadis. Dari pengetahuan tersebut, kemudian pentakhrij ingin mendapatkan hadis-hadis berdasarkan klasifikasi tersebut. Yang dimaksud klasifikasi hadis adalah pengelompokan hadis berdasarkan klasifikasi hadis yang terdapat dalam ilmu hadis, seperti hadis mutawatir, shahih, dhaif, dan sebagainya.